Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman dengan NIM 21.11.39775. Di sini saya akan mencoba menjelaskan macam-macam perintah dasar sistem operasi Linux. Dimulai dari percobaan pertama. Untuk melihat identitas diri yang terdiri dari nomor ID dan grup ID, kita menginputkan ID. Terlihat jika informasi yang didapatkan seperti berikut. Dan kemudian untuk melihat tanggal dan kalender dari sistem, kita menggunakan perintah date. Date sendiri berarti tanggal pada hari ini. Kemudian melihat kalender tahun 2022 bulan September, kita menginputkan call, kemudian spasi bulan 9 tahun 2022. Maka yang muncul adalah bulan September 2022. Kita coba lagi bulan lain, call bulan 3 misal tahun 2022, maka yang muncul adalah bulan Maret 2022. Kemudian untuk menampilkan kalender 1 tahun penuh, kita menggunakan perintah call min y. Maka yang muncul adalah 1 tahun penuh tahun 2022. Bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian kita mencoba percobaan 3, yaitu melihat identitas mesin. Kita menggunakan perintah hostname. Tertera di sini sistem operasi yang dipakai adalah Ubuntu. Kemudian perintah uname Linux berbasiskan Linux, kemudian uname min a. Berikut adalah versi lengkap dari sistem operasi yang kita gunakan sekarang, Linux Ubuntu 5.13. Kemudian selanjutnya kita percobaan keempat, yaitu melihat siapa saja yang sedang aktif pada komputer ini. Kita menggunakan perintah w, enter. Terlihat jika user yang aktif adalah Rizky Rahman, yaitu saya sendiri. Terus waktu aktifnya adalah 18 menit 34 detik. Kemudian perintah selanjutnya adalah who, Rizky Rahman aktif tanggal 22 Maret 2022 jam 18.34. Oh maaf, tadi bukan durasinya, melainkan kapan waktu login pertama kali, yaitu pukul 18.34. Kemudian perintah UMI yang berisi user dari PC tersebut, yaitu Rizky Rahman. Kemudian untuk mengubah informasi finger, kita menginputkan chfn. Usernya adalah Rizky Rahman. Masukkan password. Berikut adalah kolom untuk mengganti fingernya. Kita akan melihat informasi finger di PC ini menggunakan perintah finger spasi Rizky Rahman. Maka akan ditampilkan informasi finger. Di sini office adalah room office, di sini 2.1.1, kemudian number office-nya plus 988. Kemudian nomor home phone-nya plus 356. Kita akan merubah informasi finger di atas menggunakan perintah chfn spasi user PC kita, Rizky Rahman. Dan masukkan password. Kita akan merubah room number-nya menjadi 742 dan nomor kantornya plus 856 misal. Kemudian nomor rumahnya plus 788 sekian.
Kemudian kita akan mengecek apakah kita sudah berhasil merubah informasi finger yang kita rubah tadi dengan mengetikkan perintah finger spasi user PC kita. Kemudian enter. Dan berhasil, informasi finger sudah terganti. ROM 7.4.2, kemudian nomor office-nya plus 856555 sesuai dengan apa yang kita ganti tadi. Kemudian kita inputkan perintah clear agar tampilannya bersih. Kemudian kita akan mencoba percobaan 5, yaitu menggunakan manual pada sistem operasi Ubuntu ini. Kita menginputkan man ls, maka akan muncul manual-manual untuk petunjuk kita jika ingin memberikan perintah pada terminal Ubuntu ini. Yang kita quit, kita coba lagi perintah man, maka akan keluar perintah manual yang menunjukkan lokasi di mana manual man tersebut berada. Di sini ada man min-k atau man min-f, man min-l. Quit. Kita akan mencoba perintah man min-k file. Berikut adalah tampilan ketika kita menginputkan perintah man min-k file. Kita lanjut ke perintah man 5 passwd, akan muncul seperti apa. Tampilan ketika kita menginputkan perintah man 5 passwd, maka yang muncul adalah manual passwd tersebut. Kita quit saja. Agar tampilan pada terminal bersih, kita menggunakan perintah clear dan enter. Kita lanjutkan mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Kita inputkan perintah apropos date, misal apropos date, maka yang muncul adalah berikut. Kita lanjut ke perintah apropos mail, maka yang muncul adalah kata mail seperti kita inputkan tadi, apropos mail, maka yang muncul adalah apropos mail. Kita akan mencoba perintah propose telnet, maka yang muncul adalah kata kunci telnet. Berikut adalah isi dari perintah propose telnet. Kemudian selanjutnya kita mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Kita coba what is date, maka yang muncul adalah seperti itu, date print or set system date and ini. Kemudian kita coba yang lain, what is call display calendar and the date. Oh, ini merupakan penjelasan dari call, sama seperti date, ini merupakan penjelasannya. Kita coba yang lain, misal what is apropos. Apropos search merupakan pick names. Berarti fungsi what is adalah untuk menjelaskan definisi dari perintah-perintah pada terminal Ubuntu kita ini. Kita coba yang lain, what is finger. Berikut adalah penjelasan dari finger, user information program. Oke, selanjutnya kita mencoba percobaan 9, yaitu manipulasi berkas file dan direktori. Untuk menampilkan current working directory, kita menggunakan perintah ls, tidak ada isinya. Kemudian melihat semua file lengkap menggunakan perintah ls min-l, masih kosong.
Kemudian untuk menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi, kita mengetikkan perintah ls-a. Belum ada isinya. Kemudian untuk menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting, kita menggunakan perintah ls-f. Masih tidak ada isinya. Untuk menampilkan isi suatu direktori, kita menggunakan ls/user. Berikut adalah isi dari direktori usr. Berikut adalah isinya. Kemudian untuk menampilkan isi direktori root, kita mengetikkan perintah ls/. Berikut adalah isi-isi dari direktori root pada sistem operasi ini. Kemudian untuk menampilkan semua file direktori menandai tanda, kita coba ls-f /etc etc. Itu adalah isi dari file directory dari ls-f /etc. Selanjutnya kita coba ls-l/etc. Apa isinya? Berikut adalah isi-isi dari direktori ls-l/etc. Dan selanjutnya adalah perintah ls-r/usr. Ini adalah untuk menampilkan semua file dan isi direktori. Kita langsung stop saja daripada terlalu lama. Oh, sudah stop. Kemudian untuk melihat tipe file, kita memasukkan perintah file. Itu adalah tipe filenya. Kita clear dulu agar terlihat bersih. Kemudian file bintang apa cannot. Kita coba selanjutnya file /bin/ls. Isi dari direktori /bin/ls adalah berikut. Tipe filenya. Kemudian kita memasuki percobaan 11. Untuk percobaan 11 ini kita diberikan perintah menyalin file. Untuk mengcopy suatu file berisikan opsi main i untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Kita masukkan perintah cp/etc/group f1. Maka akan muncul file f1 pada desktop. Kita akan mencoba mengcopy file f1 dan f2. cp main i f1 f2. Maka akan mengcopy file f1 dan menjadikan file f1 tersebut berganti nama menjadi f2 pada desktop. Kemudian kita coba copy lagi cp main i f1 f2. Maka karena f2 sudah ada pada desktop, yang berarti kita apakah ingin menimpa file f2 dengan f2 yang baru? Jika iya, kita klik yes. Maka file f2 ini adalah timpaan dari kopian f1 yang terbaru. Kita coba buat file yang lain, namanya cp main i f2 menjadi proc.txt. Nah, maka akan mengcopy file f2 ini menjadi file yang bernamakan proc.txt. Kemudian selanjutnya adalah mengcopy ke direktori. Kita coba perintah mkdir backup.
maka pada desktop akan muncul file backup. Kemudian kita coba mengkopikan file copy F1 F3, maka akan mengcopy file F1 menjadi file yang bernamakan F3. Kemudian kita coba perintah copy cp F1 F2 F3 backup, maka yang muncul adalah belum. Kemudian kita masukkan perintah ls backup. Berarti isi dalam file backup adalah F1, F2, F3. Kita close. Berarti perintah yang tadi adalah mengcopy file F1, F2, F3 ke dalam file ke dalam folder backup. Kemudian untuk melihat isi dari file folder backup, kita menggunakan perintah ls yang isinya adalah F1, F2, F3. Dan selanjutnya kita pindah kita masuk ke folder backup dengan cara ketik cd, kemudian masuk ke file backup sesuai dengan nama file yang kita buat. Di sini sudah muncul /backup yang berarti terminal ini posisinya adalah di dalam folder backup. Dan untuk melihat isi dari folder backup ini kita menggunakan perintah ls. Dan langsung muncul isi dari file backup, folder backup tersebut. Beda dengan tadi saat kita mengetikkan di desktop, kita diharuskan untuk menginputkan juga nama foldernya. Jika kita sudah masuk ke dalam foldernya, kita tinggal ketikkan ls saja. Kemudian selanjutnya adalah untuk melihat isi file menggunakan instruksi cat. Coba kita melihat isi file cat F1, maka akan muncul file F1 berisikan data-data berikut ini. Kemudian clear saja, agar jelas, agar bersih. Dengan menampilkan file per satu layar penuh, kita menggunakan perintah more F1. Maka akan menampilkan satu layar penuh. Selanjutnya kita coba perintah pg F1. Tidak bisa. Command not found. Selanjutnya adalah mengubah nama file. Percobaan 13, kita menggunakan instruksi mv. Kita coba mv F1 proc txt. Kita membuat file F1. Kita merename file yang di dalam folder backup menjadi proc.txt. Yang tadinya ini adalah file F1. Oke. Kemudian kita lihat lagi isi dalam folder backup dengan memasukkan perintah ls. Berikut adalah isi folder backup yang terbaru. Yang tadinya adalah F1, F2, F3. Setelah diberi perintah mv F1 proc, maka file F1 berubah nama menjadi proc.txt. Kemudian selanjutnya adalah kita coba membuat folder baru lagi dengan mengetikkan perintah mkdir spasi, kita namakan filenya mydir. Sudah terbuat, maka di dalam folder backup muncul folder baru yaitu mydir. Kemudian kita coba pindahkan isi file dari folder backup ke dalam folder mydir dengan mengetikkan perintah mv
F1, F2, F3, mdir. Oh, salah. FV, FV, MV, F2, F3, proc.txt, mydr. Maka yang terjadi adalah file yang tadinya ada di folder backup akan berpindah ke folder mydr. Berikut adalah isinya. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus file di dalam folder backup, kita menggunakan perintah rm f1. Rm cannot remove f1 no such file or directory. Dikarenakan dalam folder backup sudah tidak ada file apapun, maka kita harus masuk ke folder mydr dulu, baru kita bisa menghapusnya. Kita menggunakan perintah cd mydr. Oke, kita sudah masuk di mydr. Kita ingin menghapus isi semua folder mydr ini, F2, F3, proc.txt. Kita coba hapus salah satu dulu dengan memberikan perintah rm proc.txt misal. Maka file proc.txt di dalam folder mydr sudah terhapus. Terlihat jika sudah tidak ada lagi file proc.txt. Terus kita coba mengcopy, memberikan perintah cp. Kita coba dulu cp mydr slash f1. Apa yang terjadi? Kita coba cp mydr F2. Salah, cp mydr slash F2, F3. It's not directory. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Kita menghapus saja file mydr tadi dalam folder backup. Tidak bisa ya. rm f2 rm f3. Maka file di dalam folder mydr sudah hilang karena kita masukkan perintah rm tadi. Rm tadi adalah menghapus file yang berada di folder mydr. Kita coba percobaan rm min i f2 coba. Tidak bisa karena kita berada di folder mydr, maka kita harus keluar terlebih dahulu. Karena di dalam folder mydr tidak ada isinya, maka tidak ada yang bisa dihapus. Kita coba keluar cd backup. cd slash backup. Tidak bisa. Kita mulai dari awal lagi. Kita coba posisi kita adalah di desktop. Jika kita ingin mencoba menghapus proc.txt, kita gunakan perintah rm min i
proc.txt, maka akan muncul perintah apakah ingin menghapus file proc.txt. Jika iya, klik yes. Bedanya dengan perintah rm tadi dibanding rm main i adalah jika rm tadi langsung menghapus filenya, jika menggunakan perintah rm main i kita diberikan konfirmasi apakah ingin menghapusnya. Kita coba menghapus file F1 yang berada di desktop menggunakan perintah rm F1. Maka file F1 akan terhapus. Kemudian kita coba perintah yang lain, rm main i F2 misal. Maka kita akan diberikan konfirmasi apakah ingin menghapus file F2. Jika iya, klik Y. Ketikkan Y. Maka file F2 di desktop sudah terhapus. Kemudian percobaan ke-15, mencari kata atau kalimat dalam file. Kita gunakan perintah grep root /etc/passwd. Maka akan muncul kata yang kita ketikkan tadi adalah root, akan menampilkan kata yang mengandung kata root. Yang kita coba perintah selanjutnya yaitu grep petik 2 0 kemudian etc. Nah, kemudian kita ditampilkan kata sesuai dengan perintah kita tadi pada direktori etc passwd. Dan kita coba perintah selanjutnya, grep student /etc/passwd. Tidak muncul karena kata student di dalam direktori etc/passwd tidak ada, maka tidak memunculkan apapun. Kemudian kita clear agar bersih terminalnya. Selanjutnya kita akan mencoba latihan. Ubahlah informasi Finger pada komputer Anda. Mula-mula kita lihat dulu Finger di dalam komputer kita berisikan apa. Kita ketikkan dulu Finger. Berikut adalah isi dari Finger pada komputer kita. Lengkapnya ketikkan Finger Rizky Rahman. Berikut adalah informasi Finger pada komputer kita. Office-nya berikut. Nomor phone office. Kita akan merubah informasi Finger di atas menggunakan perintah chfn. Dan masukkan password. Kita coba ganti room number-nya dengan lab 742 misal. Enter. Kita masukkan sembarang nomor telepon. Dia nomor telepon rumahnya kita masukkan sembarang juga nggak apa-apa. Enter. Kemudian kita coba lihat apakah Finger kita sudah terganti. Kita ketikkan Finger spasi user PC kita. Dan kita sudah berhasil menggantikan informasi Finger di PC kita sesuai dengan apa yang kita ganti tadi. Dan biar bersih, clear. Berikutnya adalah lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Jika ingin melihat user yang sedang aktif di komputer Anda, kita ketikkan perintah W. Berikut adalah informasi
user yang aktif di PC kita, Rizky Rahman, yaitu saya sendiri. Waktu login pada PC ini pukul 18.34. Jika ingin detailnya lagi, kita bisa mengetikkan who. Tidak detail, tapi untuk simpelnya sih kita coba yang lain. Coba who am I, Rizky Rahman. Kemudian latihan ketiga, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Jika kita ingin melihat kalender 1 tahun penuh, kita menggunakan perintah call. Call merupakan perintah kalender pada waktu sekarang. Jika ingin melihat bulan, kita bisa ketikkan call min 2 misal. Salah. Call 2 2022, maka yang muncul adalah bulan Februari. Jika kita ingin melihat kalender 1 tahun penuh, kita gunakan perintah call min y. Berikut adalah tampilan kalender 1 tahun penuh pada tahun 2022. Kemudian kita clear agar bersih. Kemudian latihan nomor 4, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call. Kita bisa ketikkan call man. Call man ls. Salah. Jika kita ingin melihat manual perintah call apa saja, kita bisa ketikkan man call. Maka yang muncul adalah manual dari perintah call. Bisa call berikut, call. Kita coba salah satu misal. Call min 3. Kalender. Call min b. Bukan. Call min 5. Call min 2. Oke. Saya ulangi. Call. Berikut adalah isi dari perintah manual main call. Kita quit saja. Jadi untuk melihat manual dari perintah call, kita ketikkan saja main call, maka akan muncul manual dari call itu sendiri. Quit. Kita lanjut ke percobaan 5. Bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci short? Kita bisa ketikkan man short, maka akan muncul manual dari short. Short merupakan shortline of text file. Kita quit saja, clear untuk membersihkan. Kita coba latihan 6, bagaimana tampilan untuk perintah ls min a. ls min a, maka berisikan backup F3. ls min a merupakan perintah untuk menampilkan isi dari desktop. Berikut sama backup F3 short. Kemudian perintah ls min l ls min l pada latihan tadi merupakan file lengkap. Yang maksud dari file lengkap di sini adalah file dari desktop berisikan file apa saja. Kemudian untuk
perintah ls min al. Kita coba. Berikut adalah isi dari perintah ls min al. Ada total 28 files. Kemudian selanjutnya adalah latihan 7. Untuk menampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori etc, kita gunakan perintah ls min a kemudian /etc juga. ls min a /etc. Berikut adalah isi file hidden pada direktori etc. Kemudian latihan selanjutnya, tampilkan semua file termasuk hidden. Tampilkan semua file secara lengkap pada direktori etc. Kita gunakan perintah ls min l /etc. ls min l /etc. Maka ini adalah tampilan lengkap dari direktori etc. Kita clear agar bersih. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan 9. Buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file. Kita masukkan perintah cp /etc /group, kemudian tes1, maka akan muncul file tes1. Kemudian kita ulangi perintah yang sama /etc /group tes2, kemudian lagi /etc /group tes3. Maka kita sudah berhasil membuat 3 file yang berisikan direktori etc tadi. Sama semua. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memindahkan ketiga file tersebut ke dalam direktori prak1. Untuk membuat direktorinya kita gunakan perintah mkdir prak1, maka akan muncul folder prak1. Dan jika kita ingin memindah tes1, tes2, tes3, kita masukkan perintah mv tes1, tes2, tes3 ke dalam prak1. Maka file tersebut berhasil dipindahkan ke file prak1. Kemudian selanjutnya adalah latihan 10. Tampilkan isi file tes per 1 layar penuh. Kita masuk dulu ke folder prak1 dengan cara cd prak1. Nah, kita sudah masuk ke prak1. Kemudian jika kita ingin melihat isi dari folder prak1, kita masukkan perintah ls. Berikut adalah isi dari folder prak1, tes1, tes2, tes3. Dan jika kita ingin melihat isi dari file tes1, melihat tes1 per 1 layar penuh, kita gunakan perintah cat f1. More f1. Oh, salah. Cat
KitKat tes 1. Maka berikut adalah tampilan dari isi file tes 1. Untuk menampilkan file tes 1 secara penuh, kita gunakan perintah more tes 1, maka akan muncul isi satu layar penuh, file satu layar penuh. Kita gunakan spasi jika ingin mengedit. Kemudian kita coba perintah page tes 1. Tidak bisa. Kemudian jika kita ingin melihat isi dari tes 2, KitKat tes 2, atau jika ingin melihat satu layar penuh, more. Jika ingin ketik enter, kita bisa menycrollnya dengan perlahan, atau jika ingin mempercepatnya kita gunakan spasi. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 11, yaitu pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Maksudnya adalah file tes 1 dan tes 2 di dalam folder prak1 ini kan kita pindahkan ke directory home di sini. Dengan cara ketikkan, kita masuk dulu ke file prak1 dengan cara cd prak1. Setelah kita masuk, kemudian kita pindahkan file tes 1 dan tes 2 dengan cara file mv tes 1 tes 2 terus tanda seperti ini, enter. Maka file tes 1 dan tes 2 berhasil kita pindahkan. Berikut adalah hasil dari kita memindah dari folder prak1. Kemudian kita jika ingin mengecek isi dari folder prak1, kita gunakan perintah ls. Maka yang ada adalah tes 3 saja, karena tes 1 dan tes 2 sudah kita pindahkan. Berikut adalah isi dari file prak1. Kemudian kita masuk ke home directory. cd. Kemudian jika kita ingin menghapus file tes 1 dan tes 2, kita gunakan perintah rm hapus file tes 1 dan tes 2 dengan konfirmasi kita hapus dengan cara rm -i tes 1 tes 2. Kemudian kita jika ingin menghapus tes 1 kita y, kemudian tes 2 juga y, maka file tes 1 dan tes 2 sudah berhasil kita hapus, hilang file tes 1 dan tes 2 nya. Sekian dari penjelasan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.